Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novan Nurmanda dari Manajemen Informatika kelas 3C dari angkatan 2022. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Di sini terdapat tugas yaitu dalam komunikasi data yang berjalan pada model OSI layer. Terdapat protokol yang memungkinkan komunikasi berjalan dari layer 2 menuju layer 3 maupun sebaliknya. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh pembentukan dan cara kerja protokol tersebut pada IP versi 6 dan IP versi 4 dan IP versi 6. Presentasikan dalam bentuk video berdurasi minimal 15 menit dengan menampilkan identitas dan wajah mahasiswa. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu ARP dan apa itu NDP ya. Jadi sebelumnya kawan-kawan sekalian, address protokol yang memungkinkan komunikasi antara OSI 2 atau data link 1 layer dan OSI layer 3 atau network layer adalah address resolution protocol atau ARP ya, untuk IP versi 4-nya ya. Kemudian ada network discovery protocol atau NDP untuk versi 6. Nah, yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu tentang address resolution protocol ya, atau ARP. Nah, ARP digunakan untuk menentukan alamat fisik atau MAC address dari sebuah alamat IP dalam jaringan lokal. Ketika sebuah perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan, namun hanya mengetahui alamat IP-nya, ARP membantu dalam menemukan alamat MAC yang sesuai. Nah, contoh pembentukan dan cara kerja ARP pada IP tersebut. Yang pertama adalah pembentukan. Ketika perangkat A ingin mengirimkan data ke perangkat B dengan alamat IP misalnya 192.168.1.2, perangkat A akan mengirimkan pemerintahan ERP ke jaringan lokal untuk mengetahui alamat MAC dari 192.168.1.2. Nah, kemudian cara kerjanya itu permintaan ARP itu dikirim ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal. Nah, perangkat yang memiliki alamat IP 192.168.1.2 akan merespon dengan mengirimkan alamat MAC-nya ya ke perangkat A. Kemudian setelah itu perangkat A dapat menggunakan alamat MAC tersebut untuk mengirimkan data ke perangkat B. Ya, untuk simulasinya kita bisa ke paket tracer. Di sini kita terlebih dahulu siapkan switch ya, satu saja. Kemudian kita tambahkan PC misalnya kita tambahkan PC-nya 3. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel pematur ya. Ya, sambil menunggu kabelnya terhubung, PC dan switch-nya terhubung, kita masukkan alamat IP-nya terlebih dahulu. Kita ke desktop, IP configuration. Di sini kita masukkan 192.168.1.1. Kemudian subnetnya kita defaultkan. Kemudian PC 2 sama kita beri 192.168.1.2. Subnetnya kita default. Kemudian PC 3 kita berikan 192.168.1.1.
kemudian untuk simulasinya kita bisa melihat ke sini. Di sini kita bisa checklist ke bagian ARP. Nah, kemudian kita kirimkan PDD ya. Coba kita kirimkan pesan dari satu PC ke PC lainnya. Nanti bagaimana cara kerja ARPNet tersebut dikirimkan. Ini kita kirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, PC 1 mengirimkan pesan melalui switch, ya, mengirimkan pesan melalui switch, kemudian switch menyebarkan ke semua PC yang terhubung ya. Ya, jadi sebelumnya tadi PC 1 ini mengirimkan pesan melalui switch, kemudian switch menyebarkan ke seluruh device atau end device yang berada pada jaringan yang menempel atau terkoneksi dengan switch tersebut. Nah, kemudian mengirimkan ke semuanya. Nah, lalu salah satu dari switch, salah satu dari end device yang memang tidak bukan sasarannya, itu akan menolaknya. Kemudian setelah itu perangkat yang menerima tadi itu mengirimkan balik, ya, kemudian melalui switch, lalu setelah kembali ke switch itu dia kembali ke PC 0 atau perangkat semula yang mengirimkan tadi untuk mengirimkan konfirmasi bahwa ia telah menerima. Jadi seperti itu proses pengiriman pesannya ya. Nah, di sini dapat kita bisa lihat dari PC 0 ya. Nah, di sini PC 0 itu pertama dari layar 1 dari port S ya, itu dari kabel Ethernet 0 itu ke layar 2 itu Ethernet header, itu mengirimkan IP atau pesan 192 ke IP destinasinya 192.1.2. Nah, kemudian dari PC 0 dia mengirimkan ke switch. Ini tadi istilahnya persiapan. Nah, dari PC 0 ke switch ya. Pertama ke layar 1, kemudian layar 2 ke layar 2 yang tadi ya ini IP source-nya, kemudian IP destinasinya yang mengirimkan ARP ya, ARP paket. Kemudian ke outlier, nah, ini di switch-nya. Dia masuknya ke layar 1 port S, jadi ke layar 2 ke Ethernet 03 ya, nanti dikirimkan ke semuanya itu jadinya broadcast. Kemudian ARP-nya ya masih sama ya. Nah, ini IP destinasinya dari satu yang pertama tadi, kemudian IP source-nya yang tadi dari 1, kemudian IP destinasinya itu PC 2. Nah, kemudian dari switch ke PC 2 ya, itu dari layar 1 port pas Ethernet 0, kemudian layar 2 nya ini ya yang masih sama IP source paketnya, kemudian destination IP-nya. Nah, ini outlier-nya dari layar 1 port S Ethernet 0. Nah, kemudian source IP itu dibalik. Jadi 192 itu PC 2 menjadi source-nya, kemudian destination IP-nya menjadi
PC1 untuk mengirimkan umpan balik atau konfirmasi. Nah, kemudian dari switch ke port 1 ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini layer 2, fase layer 2 header. ARP-nya, source IP-nya masih sama, destination juga masih sama. Kemudian dari PC2 ke switch 0 ya, ini umpan balik lagi. Nah, Ethernet 2 header masih sama ya. Nah, di sini ARP-nya itu terbalik, jadi source IP-nya itu jadi yang PC2, kemudian destinasinya jadi PC1, PC0 ya. Kemudian ini sama, switch ke PC0. Nah, ini terakhirnya ya. Jadi Ethernet 2 header itu source IP-nya masing 2, kemudian destinasinya 1 ya. Jadi seperti itu ya untuk pengiriman ARP ya. Jadi cara kerja protokol pada IP versi 4 jadi seperti itu. Dia saling mengirimkan IP ya. Ketika misalnya ada device yang mengirimkan pesan, maka ia akan mengirimkan ARP ya. Nah, membutuhkan ketika perangkat A mengirimkan data ke perangkat B ya. Nah, seperti tadi permintaan ARP dikirim ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal. Jadi dikirim ke semuanya. Perangkat yang memiliki IP destination ya yang sama itu akan merespon dengan mengirimkan alamat MAC ke perangkat A ya. Jadi akan merespon atau memberikan konfirmasi ya. Setelah itu perangkat A dapat menggunakan alamat MAC tersebut untuk mengirimkan data ke perangkat. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya ialah Network Discovery Protocol atau NDP untuk IP versi 6 ya. Jika address transfer IP versi 4 itu address resolution protocol, sekarang kita untuk IP versi 6 nya itu adalah Network Discovery Protocol ya. Ini saya jelaskan dulu. NDP atau Network Discovery Protocol adalah protokol yang digunakan pada jaringan IP versi 6 ya, untuk perangkat tetangga atau neighbor ya dalam jaringan. Ini mencakup fungsi-fungsi seperti menentukan alamat MAC dari alamat IP versi 6 dan mendeteksi perubahan dalam protokol jaringan. Ini sama halnya, tidak jauh beda dengan aplikasi 4 tadi atau ARP tadi ya. Nah, untuk contoh pembentukan dan cara kerja NDP pada IP versi 6 sendiri itu yang pertama, untuk pembentukannya ialah jika perangkat A ingin berkomunikasi dengan perangkat B dengan alamat IP versi 6, NDP digunakan untuk menemukan alamat MAC dari alamat versi IP versi 6 tersebut. Ya, tidak jauh beda dengan ARP ya. Nah, jadi dia menggunakan NDP untuk mencari alamat MAC dari alamat IP versi 6 tersebut. Kemudian cara kerjanya ialah perangkat A mengirimkan pesan network solicitation atau NS ke alamat IP versi 6 tujuan perangkat B. Ya, jika berada dalam jaringan lokal akan merespon dengan pesan network advertisement atau NA yang berisi alamat MAC-nya. Setelah itu perangkat A dapat menggunakan alamat MAC tersebut untuk mengirimkan data ke perangkat B ya. Jadi saling bertukar menggunakan NDP untuk ID versi 6. Untuk demonya baik, untuk demonya kita buat lagi switch ya, switch, kemudian kita tambahkan lagi simulasi untuk NDP ya. Jadi
kita tandai terlebih dahulu agar enak ya. Ini seksi 4. Lihat ya. Ini untuk IP versi ini. Nah, kemudian di sini kita tambahkan IP versi 6-nya terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah siapkan tabel untuk IP versi 6 masing-masing. Untuk versi 1 kita menggunakan ini, kita copy saja. Kemudian untuk visi 2 kita menggunakan ini. Kemudian untuk 3 kita masukkan IP yang ini. Sudah, coba kita simulasi KN ya. Kita filter, untuk IP versi 6-nya kita pilih NDT untuk filternya. Nah, seperti bisa kita kirimkan pesan dari visi 1 ke visi 3. Kemudian kita bisa lihat cara kerjanya. Ya, visi 1 mengirimkan langsung ke switch, kemudian switch mengirimkan ke semuanya ya, broadcast ya. Kemudian yang tidak menerima akan silang, kemudian yang menerima akan mengirimkan umpan balik, dan selanjutnya ke switch akan mengirimkan lagi ke destination ya. Kemudian yang ketujuh akan menerima dan yang bukan destinasinya tidak akan menerima. Jadi seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat pada visi 1 pertama layer 1 pakai connect, kemudian layer 2 akan feeder, maaf ya, kita kirimkan lagi.
kurang lebih seperti itu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jika perangkat A ingin berkomunikasi dengan perangkat B dengan alamat IP versi 6, NDP digunakan untuk menemukan alamat match dari alamat IP versi 6 tersebut. Kemudian cara kerjanya perangkat A, kita ibaratkan sebuah PC satu tadi mengirimkan pesan blackboard solicitation ya, solicitation atau NS ke alamat persiman tujuan. Tujuannya tadi kita settingnya PC 3 ya. Jika berada dalam jaringan lokal akan merespons dan pesan naik for advertisement atau NA yang berisi alamat MAC-nya. Setelah itu perangkat A akan mengumpan balik ya, dapat menggunakan MAC tersebut untuk mengirimkan data ke perangkat B ya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya Novan Romanda pamit. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum.